Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa belajar walaupun tidak bertatapan muka secara langsung. Namun, sebelum muallim menyampaikan materi sirah kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa yang insya Allah dengan doa tersebut kita terhindar dari wabah yang tengah melanda negeri kita. Ayo sama-sama kita berdoa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa hummal kuruna wa min sayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan. Hari ini masih tentang seputar kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun lebih fokus kepada perperangan yang dilaksanakan beliau, yaitu perang Qadisiyah. Apa sebenarnya yang menyebabkan dia itu terpilih menjadi pemimpin perang Qadisiyah? Sebenarnya itu karena kualitas Sa'ad bin Abi Waqqas ini memang orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad sering kali menangis jika didengarnya Rasulullah berceramah menasihati umat. Air matanya bercucuran. Tidak tahan dia untuk menahan air matanya karena kelembutan hatinya. Bahkan suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah menajamkan pandangannya ke suatu arah, ke arah ufuk, bagai seorang yang sedang menunggu bisikan atau kata-kata rahasia. Kemudian Rasulullah menoleh kepada para sahabat dan bersabda, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang akan muncul di hadapan kalian lelaki penduduk surga. Para sahabat pun melihat ke sana ke sini, ke arah kanan, ke arah kiri, dan ke setiap arah. Siapa gerangan yang dimaksudkan Rasulullah? Dan tak berapa lama ternyata muncullah di hadapan mereka Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas memang calon penghuni surga, calon penduduk surga seperti yang dikatakan Rasulullah. Selang beberapa lama kemudian, Abdullah bin Amr bin As datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menanyakan apa rahasianya sehingga Sa'ad ini dijanjikan memperoleh surga. Apa ibadahnya? Ternyata apa jawaban Sa'ad? Ibadah dia biasa-biasa saja, namun ada satu keistimewaannya. Sa'ad mengatakan, tak lebih dari amal ibadah yang biasa kita kerjakan. Hanya saja saya tidak pernah menaruh dendam atau niat yang jahat terhadap seorang pun di antara kaum muslimin. Nah, ini rupanya yang menjadi ciri khas Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tidak pernah dendam atau berniat jahat kepada seorang pun dari kaum muslimin. Selain itu, yang menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab karena pada diri Sa'ad itu ada beberapa hal keistimewaan. Di antaranya, dia adalah orang yang makbul doanya. Sehingga jika ia memohon diberi kemenangan oleh Allah, pastilah Allah akan mengabulkan doanya dan kemenangan diperoleh oleh Sa'ad. Kemudian, Sa'ad ini termasuk yang berhati-hati dalam makan, terpelihara lisan dan suci hatinya. Salah seorang anggota pasukan berkuda di perang Badar, perang Uhud, dan di setiap perjuangan bersenjata yang diikuti bersama Rasulullah. Kemudian apalagi? Dan salah satu yang memiliki keimanan dan keteguhan yang luar biasa. Seterusnya, dia termasuk orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya ketika itu sengaja melakukan mogok makan. Ibunya mogok makan. Tidak ingin makan agar membujuk Sa'ad untuk kembali ke agama lama. Namun Sa'ad tetap teguh mempertahankan keimanannya. Inilah diantara kenapa Sa'ad itu dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk memimpin
pasukan perang Qadisiyah, di mana ketika itu pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu berjumlah 30.000 orang. Sedangkan pasukan yang akan dihadapi yaitu pasukan negeri Parsi sebanyak 100.000 orang. Jadi kalau kita lihat 1:3, kaum muslimin 1 orang mesti bisa mengalahkan lebih kurang 3 orang dari pasukan kaum kafir atau pasukan negeri Persia ketika itu, yang dipimpin oleh panglimanya yang bernama Rustam. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas sangat patuh dengan Umar bin Khattab, dengan Khalifah Umar. Beliau tidak langsung menyerang. Ketika itu Umar bin Khattab telah berpesan ketika sampai di sana untuk menceritakan kondisi di sana. Lalu setelah sampai Sa'ad bin Abi Waqqas di pintu gerbang di Qadisiyah, dan ketika itu seluruh pasukan Parsi sudah berkumpul dan bersiap-siap. Namun Sa'ad tidak langsung menyerang. Apa yang dilakukan? Beliau menceritakan sedetailnya bagaimana kondisi pasukan dan kondisi pasukan musuh. Sangat detail. Begitu detailnya sehingga seolah-olah dia bisa menunjukkan satu persatu di mana posisi mereka. Itulah kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Khalifah Umar bin Khattab tetap berhubungan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas melalui surat untuk menunggu masa yang tepat untuk menyerang. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab pun menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memberikan utusan agar mereka memeluk agama Islam. Jadi perintah Umar bin Khattab dilaksanakan oleh Sa'ad. Dikirimnya rombongan di antara sahabat-sahabatnya sebagai utusan kepada Rustam, panglima tentara Persia, untuk menyuruhnya beriman kepada Allah dan agama Islam. Namun hal itu tidaklah dapat membujuk hati panglima Rustam, dan mereka bersikukuh untuk tetap berperang. Nah, lalu panglima Rustam ketika itu sempat bertanya. Apa pertanyaannya? Apa janji yang telah dijanjikan Allah itu sehingga kalian semangat untuk berperang? Nah, ketika itu utusan menjawab, surga bagi kami yang mati syahid dan kemenangan bagi kami yang masih hidup. Seperti itulah akhirnya pelaksanaan peperangan pun akan dilaksanakan. Namun ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit. Beliau menderita sakit bisul, banyak bisul tumbuh di tubuhnya. Andainya peperangan terjadi sebelum terjadinya bisul atau setelah pecahnya bisul itu, mungkin itu lebih baik. Sempat terpikir oleh Sa'ad bin Abi Waqqas seperti itu. Namun beliau sebagai seorang mujahid sejati tidak menghiraukan semua itu. Beliau tetap menyemangati pasukannya untuk berperang. Maka bangkitlah dia dengan tegar sambil menahan rasa sakit, kemudian melakukan sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur berjamaah, maka beliau bertakbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan gemuruh suaranya membangkitkan semangat pasukan kaum muslimin. Lalu memerintah mereka, mengomando mereka untuk berperang. Dan dia mengatakan, majulah ke kanan. Dan kepada yang lain, tutuplah pertahanan sebelah kiri. Awas di depanmu, hai Mughirah. Ke belakang, hai Jarir. Pukul, hai Nu'man. Serbu, hai Ash'ath. Hantam, hai Qaqa. Majulah semua, hai sahabat Rasulullah SAW. Suaranya begitu berwibawa. Mereka semua berperang dengan teguh, berperang. Akhirnya terbunuhlah Rustam dan berhasillah dikuasai Qadisiyah. Kemudian setelah terbunuh itu, para pasukan pun melarikan diri. Mereka mundur sampai ke Nahawan dan terus dikejar. Lalu akhirnya mereka masuk ke Madain. Maka kemenangan bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu apa hikmahnya? Di antara hikmah yang dapat kita ambil, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya belum Islam. Apatah lagi kita sebagai seorang muslim, sebagai penghafal Quran, mestilah lebih berbakti lagi. Kenapa? Karena orang tua kita
muslim. Nah, kemudian apalagi hikmah yang dapat kita ambil? Sa'ad bin Abi Waqqas ini orangnya taat beribadah dan hatinya lembut serta tidak pernah dendam kepada orang lain. Nah, ini mesti kita contoh. Sebagai seorang muslim, penghafal Quran, janganlah kita dendam. Kemudian hikmah yang berikutnya terkait dengan wabah sekarang ini, kesusahan yang sulit dan sebagainya, kita mesti tegar sebagaimana tadi Sa'ad tegar walaupun dia menderita sakit bisul, tetap bersemangat. Bahkan ketika perang itu pecah-pecah bisulnya, beliau tetap melakukan perang untuk menegakkan kalimah Allah. Begitulah kita tetap bersemangat untuk menghafal Quran walaupun dalam kondisi belajar di rumah tanpa berhadapan langsung. Semoga hal ini dapat menambah semangat kita dalam belajar dan tetap menghafal. Ingat, mengulang minimal 1/4 juz setiap hari. Mu'alim doakan selalu kalian semua memperoleh yang kalian cita-citakan, dan Mu'alim juga mohon untuk didoakan. Sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.